Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NPM 2408010260 dari Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Antara Aturan dan Nurani, Menimbang Peran Etika dalam Pengambilan Keputusan Hukum. Pernah nggak sih kalian terpikir, kenapa sering ada kejadian di mana putusan pengadilan terasa benar secara aturan, tapi malah terasa salah secara rasa keadilan di masyarakat? Nah, hari ini saya ingin mengajak kalian membedah bagaimana etika dan nurani berperan sebagai kompas agar hukum di negeri kita tidak sekedar menjadi corong undang-undang yang kaku. Yang pertama, secara filosofis. Secara filosofis, kita harus melihat hukum bukan sebagai teks mati yang hanya terdiri dari tumpukan pasal. Hukum adalah sistem terbuka yang hakikatnya bertujuan untuk memanusiakan manusia. Artinya, hukum tidak boleh bersifat statis. Ketika seorang hakim menghadapi perkara, ia tidak boleh hanya bertindak seperti mesin yang mekanis. Disinilah peran hakim sebagai penemu hukum menjadi krusial. Hakim dituntut melakukan interpretasi yang melihat jauh ke depan, mencari keadilan substansif, bukan sekedar terjebak pada formalitas administratif yang kadang justru mencederai rasa keadilan itu sendiri. Yang kedua, yang secara yuridis. Kalau kita lihat dari kacamata yuridis, hakim memang memiliki ruang yang disebut dengan diskresi hukum. Namun perlu dipahami bahwa diskresi hukum bukanlah kekuasaan tanpa ada batas. Ada rambu-rambu yang disebut sebagai kode etik dan pedoman perilaku hakim yang harus menjadi panduan utama. Jadi, ketika seorang hakim mengambil keputusan, ia tidak hanya sedang menafsirkan teks, tetapi sedang melakukan tugas etis. Putusan yang berintegritas adalah putusan yang mampu memberikan manfaat dan keadilan bagi masyarakat, seperti terobosan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 yang memberikan perlindungan pada hutan adat. Namun, di balik semua idealisme itu, kita tidak bisa menutup mata dari ancaman nyata, yaitu praktik mafia peradilan. Ini bukan sekedar kriminalitas, tapi ancaman sistemik yang membuat hukum bisa diperjualbelikan. Saat hakim kehilangan integritasnya, hukum yang tadinya mulia berubah menjadi komoditas pasar. Akibatnya, kepercayaan publik runtuh total. Disinilah integritas hakim diuji, bukan hanya di depan hukum, tapi juga di hadapan sejarah dan Tuhan. Kita butuh transparansi agar putusan tidak lahir dari balik pintu tertutup, melainkan dari proses yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Inilah fondasi agar hukum tidak lagi jadi alat kekuasaan, tapi pelindung hak warga negara. Yang ketiga, secara sosiologis. Secara sosiologis, hukum harus bernapas bersama realitas masyarakat yang bisa disebut sebagai living law. Di Indonesia yang sangat pluralistik ini, mengabaikan fakta sosial masyarakat adat hanya karena mereka tidak punya sertifikat formal adalah bentuk legalisme buta yang berbahaya. Kita perlu menata ulang akses keadilan agar hukum tidak lagi menjadi instrumen yang eksklusif bagi mereka yang punya modal kuat. Keadilan distributif menuntut hakim untuk berani menyeimbangkan kekuatan, sehingga masyarakat yang paling rentan pun bisa merasakan perlindungan negara. Nah, dari yang ketiga tadi yaitu filosofis, yuridis, sosiologis, kita bisa memberikan kesimpulan yaitu kunci dari semua ini adalah dialektika yang harmonis antara ketaatan terhadap aturan dan kedalaman murni. Kita tidak sedang mencari mana yang menang di antara keduanya, melainkan bagaimana keduanya bersintesis menghasilkan putusan yang legal secara administratif sekaligus memiliki legitimasi moral di mata publik. Hakim yang berintegritas adalah mereka yang tidak membiarkan aturan membunuh keadilan. Namun, mereka juga tidak menabrak aturan secara sewenang-wenang. Mereka hadir untuk memberi jiwa pada setiap putusan, memastikan bahwa ruang pengadilan tetap menjadi tempat suci di mana keadilan tidak bisa dibeli, dan setiap warga negara, apapun latar belakangnya, benar-benar terlindungi oleh hukum yang memanusiakan. Jadi, integritas antara aturan
dan nurani adalah kunci untuk mencapai keadilan substansif yang kita impikan. Tugas hakim memang berat, namun itulah tanggung jawab etis yang harus dipikul demi memulihkan kepercayaan publik. Semoga kedepannya ruang pengadilan kita menjadi benteng terakhir yang benar-benar memanusiakan. Saya Salsabila, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.